Hai semuanya, pernah ngerasa bingung waktu ngerjain soal statistik harus pakai distribusi binomial atau Poisson? Di video ini, bareng aku, Yosepin Juwita, Dan aku, Azka Aulia, kita bakal bahas kapan harus menggunakan distribusi binomial dan distribusi Poisson biar kamu nggak salah pilih. Yuk langsung kita mulai! Yang pertama ada distribusi binomial. Distribusi binomial adalah distribusi peluang diskret yang menggambarkan jumlah keberhasilan dalam sejumlah tetap percobaan yang saling bebas dengan dua kemungkinan hasil, yaitu berhasil atau gagal. Contohnya, ketika kita melempar koin 4 kali dan menghitung berapa kali muncul gambar atau angka. Distribusi ini sangat berguna ketika kita berhadapan dengan serangkaian percobaan yang punya beberapa ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, hanya dua hasil, yakni sukses atau gagal, tidak ada kemungkinan hasil lain. Misalnya, saat kita melempar koin, hasilnya cuma bisa gambar atau angka, atau saat ikut ujian, hasilnya lulus atau nggak lulus. Yang kedua, probabilitas sukses atau P memiliki nilai tetap pada setiap percobaan. Dalam kasus melempar koin, kalau peluang dapat gambar itu 0,5, berarti lemparan selanjutnya itu harus tetap 0,5, begitupun seterusnya. Yang ketiga, jumlah percobaan sudah ditentukan harus tetap dan terbatas. Misalnya, kita sudah tetapkan mau melempar koin 10 kali atau survei ke 100 orang. Dan yang keempat, percobaan harus independen satu sama lain. Jadi, hasil dari satu percobaan ini nggak memengaruhi hasil percobaan berikutnya. Misalnya, lempar koin pertama itu nggak ada hubungannya sama lemparan berikutnya. Nah, berikut adalah rumus distribusi binomial yang menghitung peluang terjadinya X keberhasilan dari N percobaan. Dengan P, X sama dengan N CX kali P pangkat X kali Q pangkat N kurangi X. Simbol NCX itu artinya kombinasi, buat ngitung berapa banyak cara memilih X sukses dari N percobaan. Nah, kombinasi ini dihasilkan dengan rumus N faktorial dibagi X faktorial kali N kurangi X faktorial. Terus dikalikan dengan peluang suksesnya, kemudian dikalikan peluang gagalnya. Jadi nantinya akan menghasilkan distribusi binomial. Nah, aku akan menjelaskan cara penyelesaiannya. Diketahui N atau banyaknya percobaan yaitu 3. X atau banyaknya kejadian yang diharapkan yaitu 2. Dan P atau peluang yaitu 0,5. Nah, hasil yang diketahui ini dimasukkan ke rumus binomial yang tadi, yang akan menghasilkan P2 sama dengan 3C2 kali 0,5 pangkat 2 kali 0,5 pangkat 3 kurangi 2. Tapi sebelum itu, kalian harus hitung dulu kombinasinya atau 3C2-nya dengan menggunakan rumus faktorial. Itu sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial kali 3 kurangi 2 faktorial. Sama dengan 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1 kali 1. Sama dengan 6 per 2. Hasilnya yaitu 3. Nah, setelah diketahui kombinasinya itu 3, maka kalian masukin lagi ke rumus binomial yang tadi. Akan menghasilkan P2 sama dengan 3 kali 0,25 kali 0,5 sama dengan 0,375. Jadi, peluang munculnya gambar tepat 2 kali dari 3 lemparan adalah 0,375 atau 37,5%.
Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah distribusi peluang diskret yang menggambarkan banyaknya kejadian suatu peristiwa dalam interval waktu atau ruang tertentu dengan asumsi kejadian tersebut terjadi secara independen dan dengan rata-rata kejadian yang konstan. Contohnya, ketika menghitung jumlah telepon yang diterima oleh sebuah call center dalam 1 jam. Ciri-ciri percobaan Poisson yang pertama adalah berfokus pada menghitung jumlah kejadian dalam interval atau ruang yang ditentukan. Misalnya, menghitung berapa banyak pelanggan datang ke restoran dalam 1 jam atau berapa banyak telepon masuk ke call center dalam 10 menit. Ciri kedua adalah terjadinya suatu kejadian tidak memengaruhi kemungkinan terjadinya kejadian lain, menggambarkan sifat independensi dalam distribusi Poisson. Contohnya, jumlah pelanggan yang datang ke loket bank dalam 1 jam ada 10 orang. Kedatangan seorang pelanggan tersebut tidak memengaruhi kemungkinan kedatangan pelanggan berikutnya, dan pelanggan bisa datang kapan saja secara acak. Yang ketiga, jumlah percobaan tidak terbatas. Contohnya, jumlah email spam yang masuk ke inbox dalam 1 hari. Dalam sehari, tidak ada batasan berapa banyak email spam yang bisa masuk. Bisa 1 email, 10 email, 20, bahkan lebih dari 100. Tergantung intensitasnya. Jumlah ini bisa dimodelkan dengan distribusi Poisson karena jumlah kejadian dalam contoh ini adalah email masuk tidak dibatasi. Lalu, ciri keempat adalah mengasumsikan peristiwa terjadi secara acak. Ini menggambarkan bahwa kejadian tidak dapat diprediksi dan tidak mengikuti pola tertentu. Contohnya, jumlah mahasiswa yang datang ke toilet setiap 15 menit. Kedatangan mahasiswa terjadi secara acak dan tidak bisa dipastikan siapa yang datang dan kapan. Dalam 15 menit, mungkin saja datang 2, 5, atau lebih orang dan pola kedatangannya tidak beraturan. Lalu, di sini ada rumus distribusi Poisson. Peluang jumlah kejadian dari N percobaan dapat dilihat dari Px sama dengan E pangkat minus mu dikali mu pangkat X per X faktorial. Dengan mu adalah rata-rata peluang keberhasilan, E adalah konstanta yang bernilai 2,71828, dan X adalah banyaknya peluang keberhasilan atau variabel random diskrit. Setelah penjelasan materi tadi, aku akan memberikan pertanyaan. Yang bukan ciri distribusi Poisson adalah A. Hasilnya hanya sukses atau gagal, B. Probabilitas kejadian dalam setiap interval tetap, C. Kejadian terjadi secara independen satu sama lain, atau D. Rata-rata kejadian per interval, waktu, atau ruang bersifat konstan. Aku akan berikan waktu untuk memikirkan jawabannya selama 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah A. Hasilnya hanya sukses atau gagal, karena ini adalah ciri distribusi binomial. Selanjutnya, aku akan memberikan contoh soal hitungan. Pertanyaannya, rata-rata 5 mobil lewat per menit di persimpangan. Berapa peluang tepat 3 mobil lewat dalam 1 menit? Silakan Anda pause video ini untuk menghitung jawabannya. Cara penyelesaiannya adalah diketahui mu sama dengan 5, yaitu rata-rata 5 mobil per menit, dan X sama dengan 3, yaitu peluang tepat 3 mobil lewat. Lalu kita substitusikan ke rumusnya. P, X sama dengan 3, sama dengan E pangkat min 5 dikali 5 pangkat 3 per 3 faktorial. Menjadi 0,006737 dikali 125 per 6. Lalu, P, X sama dengan 3, kira-kira sama dengan 0,14038. Jadi, peluang tepat 3 mobil lewat dalam 1 menit adalah sekitar 0,140 atau 14,0%.
Nah, setelah kalian tadi mengetahui apa itu distribusi binomial dan distribusi Poisson, sekarang pertanyaan besarnya nih, kapan sih kita pakai distribusi binomial dan kapan pakai distribusi Poisson? Yang pertama, distribusi binomial itu digunakan dalam situasi dengan dua kemungkinan hasil, seperti sukses atau gagal. Contohnya, survei dengan jawaban ya atau tidak, atau jumlah barang yang lolos uji kualitas dalam proses produksi, apakah lolos atau tidak lolos. Nah, distribusi Poisson ini digunakan dalam menghitung berapa banyak kejadian yang terjadi dalam waktu atau ruang tertentu. Contohnya, jumlah kecelakaan lalu lintas di suatu jalan dalam sehari atau jumlah pelanggan yang datang ke toko dalam 1 jam. Lalu, dapat kita simpulkan bahwa distribusi binomial dan distribusi Poisson memiliki beberapa perbedaan dalam aspeknya. Dalam aspek jumlah percobaan, distribusi binomial percobaannya tetap dan diketahui, sedangkan untuk distribusi Poisson tak terbatas atau tidak diketahui. Dalam aspek hasil percobaan, distribusi binomial hanya memiliki 2 hasil, sedangkan distribusi Poisson menghitung jumlah kejadian dalam interval. Dalam aspek probabilitas sukses, distribusi binomial tetap pada setiap percobaan, sedangkan distribusi Poisson rata-rata kejadian per interval. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.